Rizal Ramli ancam Jokowi bisa dipenjara jika tak mundur baik-baik. Ali Mohtar Ngabalin mengatakan kasihan, makin lama penyakit hatinya makin mengerikan. Kalau Jokowi mau mundur baik-baik, dia juga bakal selamat kok, kata Rizal Ramli di podcastnya bersama Rahma Sarita. Ya. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Ali Mohtar Ngabalin kembali menyita perhatian publik akibat cuitannya, sebab Ngabalin mengunggah postingan yang cukup pedas kala menanggapi pernyataan Rizal Ramli. Seperti dilihat dari akun Twitternya @ali_ngabalin_new, Ngabalin terlihat mengunggah potongan video berdurasi 45 detik yang diambil dari podcast inilah.com. Terlihat Rizal yang dikenal juga sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sedang berdiskusi dengan Rahma Sarita. Pernyataan ini tampaknya muncul ketika Rizal membahas potensi Presiden Jokowi diturunkan akibat demonstrasi kenaikan harga BBM beberapa bulan yang lalu. Rizal lantas mengingatkan potensi Jokowi dan keluarganya untuk dipenjara selesai menjabat nanti. Namun hal ini bisa dicegah kalau Jokowi berkenan mengundurkan diri secara baik-baik. Saya mau mengatakan kalau Jokowi mau mundur baik-baik, dia juga bakal selamat kok, kata Rizal dikutip pada Rabu lalu. Ya, figur yang juga dikenal karena berseteru dengan mantan Wakil Presiden Yusuf kala ini lantas membandingkan kondisi politik Indonesia dengan Korea Selatan. Kalau nggak baik-baik ya mohon maaf nih, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara sama keluarganya, kata Rizal Ramli melanjutkan. Ia lalu membandingkan pula dengan nasib dua presiden Indonesia yang memutuskan mundur dari jabatannya. Misalnya saja Presiden kedua Soeharto, lalu Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan menurut Rizal kedua tokoh tersebut beserta keluarganya tidak akan tersentuh atau tak akan disentuh apalagi dipenjara karena berkenan mundur dari jabatannya secara baik-baik. Bukan hanya itu, Rizal juga menyoroti latar belakang Jokowi yang tidak punya pelindung. Hal ini berbeda dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang dikenal sebagai tokoh sentral di PDIP. Secara sekilas Rizal tampaknya juga menyindir Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dijulukinya Harmoko Jelijuan. Hal ini merujuk pada sosok Harmoko yang menurut Rizal selalu mendorong Soeharto untuk terus menjabat kendati terjadi gejolak di mana-mana. Potongan video inilah yang membuat Ngabalin panas. Bahkan dengan panas, Ngabalin mengungkit status Rizal sebagai menteri yang dicopot dan kini kehabisan obat. Kasihan deh, akibat dicopot sampai sekarang belum sembuh total. Kehabisan obat. #Jokowi orang biasa, cuit Ngabalin. Memang tidak terhitung lagi sudah berapa kali dan berapa banyak Presiden Jokowi dihina dan dicaci maki segala macam. Dari mulai PKI lah, kafir lah, antik asing lah, serta segala macam tuntutan dan cercaan kasar yang tak pernah pantas lainnya. Banyak orang-orang yang melakukan penghinaan dengan berbagai alasan, dari yang hanya sekedar benci dan ada juga yang karena priuk nasinya diganggu. Itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan ada juga yang sakit hati dipecat karena gak becus kerja. Ya salah satunya orang ini, the one and the only Rizal Ramli, bekas menteri pecatan Jokowi yang ngebet banget jadi presiden. Ya elah Pak mimpinya ketinggian deh ya. Pak Jokowi melakukan dan jangan pernah dengarkan omongan nyinyiran yang gak penting dan gak berguna itu, fokus aja pada pekerjaanmu Pak. Ya, kita kembali ke Rizal Ramli. Dengan merakah ejekan dan cercaan pada Presiden Jokowi di media sosial, Rizal Ramli ini dengan entengnya ngomong, jadi memang kasih nasihat baik-baik sama Pak Jokowi. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo ngundurin diri. Enak kali ini orang kalau ngomong. Wahai Rizal Ramli, rakyat waras tahu kok mana yang harus dibela. Rakyat cerdas tahu kok mana yang harus dibela. Rakyat cerdas juga tahu mana orang yang kerjanya nyata. Rakyat pintar tahu mana orang yang berjuang habis-habisan untuk memajukan bangsa ini ke depannya. Kalau Rizal Ramli mau ngomong sampai mulutnya berbusa juga nggak bakalan ada yang dengar kecuali orang-orang dia sendiri. Emang ngapain juga Presiden Jokowi harus mengundurkan diri? Buat apa gitu loh, Sekarang media sosial nggak simpati lagi sama dia. Beda dengan awal-awal dia jadi presiden, kata Rizal Ramli lagi.
ngawur aja. Mohon maaf nih ya, Pak Jokowi itu sangat jauh berbeda dengan Anda, Pak Rizal Ramli. Pak Jokowi bukan orang yang dikit-dikit ngeblok dan juga bukan tipe orang yang baperan, nggak kayak Anda. Pak Jokowi itu selalu terbuka untuk kritik berbeda dengan orang-orang dungu yang taunya cuma nyinyir doang tanpa bisa memberikan solusi apa-apa. Dan juga Pak Jokowi bukan tipe orang yang berasa paling pintar sendiri. Hasil kerjanya Pak Jokowi itu sudah jelas kok. Dan kelihatan juga mana orang yang memang bisa kerja dan mana yang banyak mulut doang. Kalau sakit hati gara-gara dipecat itu ya bilang aja gitu loh. Nggak usah jadi pengecut yang berani ngomong di belakang doang terus sok-sokan kritis dan ngakunya peduli sama rakyat. Orang-orang yang gila jabatan terus dipecat ya pasti jadi begini akhirnya. Niatnya mau tenar dan mau dapat nama seketika sirna bagaikan cahaya remang-remang di kegelapan malam bulan purnama. Soal perkara kecil seperti hinaan dan makian di medsos itu soal kecil, soal biasa. Toh Pak Jokowi juga nggak pernah ngambil pusing dengan hal itu. Daripada dia mengurusi hal yang nggak berguna seperti itu, dia tentu lebih memilih mengurusi rakyat dan negara. Kalau dia mau ngurus seperti itu ya sebetulnya gampang sekali, tinggal kasih perintah lalu beres. Dan bisa dipastikan juga orang macam Rizal Ramli itu juga akan ikut dibereskan juga. Saya heran deh dengan orang-orang yang model Rizal Ramli ini, kayak nggak ada kerjaan lain aja selain nyinyirin kinerja bagus pemerintah. Semuanya seperti nggak ada yang benar. Mungkin orang-orang ini merasa bahwa dia itu adalah dewa yang seolah-olah tahu segala hal dan semua hal yang dilakukannya itu pasti berhasil, serta dia jenius dan menguasai segala bidang. Malah pret, wong jadi menteri aja dipecat kok. Perkara presiden aja tuh Pak Jokowi cuek tralala. Kok jadi dia yang sibuk gitu loh. Saran saya, seharusnya Rizal Ramli ini sebaiknya yang melakukan perbuatan yang menuai karma baiklah. Masih banyak kok kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh seorang Rizal Ramli daripada sok kritis tapi nggak paham dengan akar persoalan. Malah jadi kelihatan begonya. Ibarat kata pepatah, padi semakin terisi maka akan semakin merunduk. Dan diibaratkan begitulah sosok Presiden Joko Widodo. Orangnya tenang, pemikirannya tajam, rendah hati dan beradab etika tinggi, serta tidak pernah merasa paling pintar sendiri. Seperti ya Anda tahulah maksudnya. Entah bukunya yang dibaca terbalik atau otaknya yang sudah kebalik, yang pasti Rizal Ramli sudah salah kaprah memahami sejarah pergantian presiden di Indonesia. Rizal Ramli tidak bisa membandingkan kondisi Indonesia sekarang yang sedang menggeliat membangun secara merata dengan kondisi Indonesia saat Soekarno legowo dilengsarkan oleh Soeharto dulu. Lalu sekarang meminta Jokowi untuk legowo melepas jabatannya dan memberikannya kepada pihak lawan, itu maksudnya menyerahkan jabatan orang nomor 1 di Indonesia pada yang lainnya. Terus kalau nggak gitu Indonesia bisa bubar? Waduh, tunggu deh. Rizal Ramli ini tahu dari mana kalau Soekarno legowo. Kalau Soekarno legowo, hari ini Megawati dan Tutut sudah bahu-membahu dalam satu partai. Pengambilan paksa jabatan presiden dari Soekarno oleh Soeharto adalah presiden terburuk dari sejarah bangsa Indonesia. Sampai hari ini pun, rakyat yang lahir sebelum tahun 75, mereka masih ingat apa yang sudah Soeharto lakukan pada Soekarno dan juga keluarga serat pendukungnya. Rizal mengatakan loyalitas Soekarno masih sangat banyak di pemerintah, militer dan akar rumput. Untuk fakta yang satu ini silahkan didata. Apakah loyalitas Soekarno masih pada hidup? Bukannya Soeharto malah memburu setiap orang yang masih loyal pada Soekarno. Ayah saya juga termasuk yang diburu. Jancuk tenan. Rizal Ramli, Anda itu kebanyakan halu. Sudah deh, sudahi saja kehaluan Anda.